Saudara Mutua, sahabat berbagi info, kebesaran Kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara telah mempengaruhi penguasa-penguasa besar di dunia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Aceh. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan Islam di Aceh telah menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Mesir, Persia, Mekah, dan lain-lain. Sebenarnya, hubungan dagang antara Arab dengan Nusantara telah sejak lama terjalin, yaitu sebelum kedatangan Islam. Hubungan yang sama juga pernah terjalin dengan negara-negara di Eropa seperti negara Inggris, Prancis, Belanda, Amerika, Spanyol, dan lain-lain. Saudara Mutua, di samping adanya hubungan dengan Timur Tengah dan Eropa, Kerajaan Aceh Darussalam juga mempunyai hubungan dekat dengan kerajaan di timur seperti Tiongkok dan kerajaan Asia lainnya. Namun hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara-negara tersebut tidak semuanya berjalan lancar, khususnya kerjasama dengan Eropa. Hal ini disebabkan oleh adanya sebagian dari penguasa besar tersebut yang mempunyai tujuan tersembunyi, seperti hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Pada masa awalnya, hubungan kerajaan Aceh dengan kerajaan Belanda berjalan baik, namun pada akhirnya berubah menjadi permusuhan, terutama saat Belanda ingin menguasai Aceh dan Nusantara. Penguasa-penguasa besar Eropa yang pernah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Aceh Darussalam berusaha menanamkan pengaruh masing-masing di Aceh demi mendapatkan pengakuan Aceh dalam mencari keuntungan. Hal ini terbukti ketika mereka bersaing dalam memonopoli perdagangan di Nusantara. Sebahagian di antara mereka bertujuan ingin menjalankan misi politiknya, yaitu menjajah. Di antara hubungan-hubungan diplomatik yang pernah dilakukan Aceh dengan dunia luar adalah sebagai berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hubungan dengan Belanda. Tepat pada tanggal 21 Juni 1599 Masehi, dua orang utusan Belanda yaitu Cornelis dan Frederik Hotman tiba di Banda Aceh Darussalam dengan misi mengadakan perundingan dengan Sultan Aceh dalam rangka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan. Deklarasi Belanda ini gagal ketika mereka telah diprovokasi oleh Portugis yang menyebabkan Cornelis terbunuh dan adiknya Hotman tertawan di Aceh dalam sebuah pertempuran. Untuk meredakan ketegangan tersebut, Prince Maurits atas nama pemerintah Belanda mengirimkan kembali sebuah rombongan utusan pada tahun 1600 Masehi sebagai upaya untuk melakukan perundingan kembali dengan Sultan Aceh. Delegasi ini dipimpin oleh Gerard de Rey dan Laksamana Laurent Bocquer dengan melupakan sejarah yang terjadi sebelumnya. Belanda berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Aceh. Sebagai kunjungan balasan, Aceh mengirim satu rombongan delegasi ke negeri Belanda yang dipimpin oleh Abdul Hamid. Rombongan ini diiringi oleh Panglima Angkatan Laut Laksamana Muhammad, Mr. Hasan, dan seorang penerjemah, Leonard. Ketua delegasi meninggal di Belanda dan dikebumikan di Middelburg. Dari hubungan diplomatik yang pernah terjalin antara Belanda dan Aceh telah membawa keuntungan yang sangat besar, sebab Belanda pada waktu itu sedang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Spanyol dan mencari dukungan internasional untuk mewujudkan kedaulatannya. Oleh karena itu, Aceh merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Belanda sebagai sebuah negara yang merdeka. Namun sejarah di kemudian hari berubah saat Belanda berkeinginan menguasai Aceh dan Nusantara yang menyebabkan permusuhan kedua negara tersebut. Hubungan dengan Inggris. Tidak lama setelah terjadi hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 1602 Masehi, Ratu Elizabeth mengirim utusannya, Sir James Lancaster, untuk bertemu Sultan Aceh. Misi yang dibawa oleh Lancaster kala itu adalah menjalin hubungan persahabatan di antara kedua kerajaan tersebut.
Hubungan Aceh dengan Inggris lebih erat dan mesra dibandingkan dengan hubungan diplomatik lainnya. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan dan penghormatan Inggris kepada Aceh dengan memanggil Sultan Aceh sebagai kakandanya yang tercinta. Kunjungan Inggris ke Aceh mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari Sultan Aceh. Pihak Inggris menempatkan Aceh atau Kingdom of Aceh and Sumatra sebagai saudaranya. Kedua kerajaan ini terus menjalin hubungan politik dan perdagangan sampai abad berakhirnya Kerajaan Aceh. Walaupun demikian, secara politik Inggris dan Aceh sempat mengalami ketegangan, terutama ketika Aceh menghadapi agresi-agresi bangsa asing lainnya waktu itu. Hubungan dengan Perancis. Setelah Belanda dan Inggris menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Aceh, Perancis juga melangkahkan kakinya di Aceh sebagai upaya melakukan hubungan diplomatik. Pada bulan Januari 1621 Masehi, Jenderal Berli untuk kerajaan Perancis tiba di Aceh. Kehadiran Perancis saat itu lebih berkepentingan pada persaingan dan keinginan merebut peluang perdagangan di Nusantara. Sebagaimana diketahui, Aceh waktu itu dikenal sebagai wilayah gudang lada di bagian utara, kira-kira 75 km dari wilayah Trumom hingga ke Daya. Selain itu, Aceh juga dikenal dengan hasil pinang di sebelah timur. Banyak wilayah di Eropa mengimpor lada dari Aceh saat itu. Di antaranya adalah Salem, Boston, New York, Baltimore, Philadelphia, dan lain-lain. Menurut Nur El-Brahimi dalam bukunya Diplomasi Kerajaan Aceh, menuliskan bahwa harga ekspor lada rata-rata 4,7 sen atau per pound. Persaingan kurang sehat yang ditujukan oleh Prancis dalam memonopoli perdagangan lada waktu itu telah menyebabkan hubungan Aceh dan Prancis mengalami ketegangan dalam waktu yang lama. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Johan Alam Shah, hubungan diplomatik antara Aceh dan Prancis kembali direkatkan. Kedua pengusaha menjalin kembali hubungan mereka pada tahun 1825 Masehi. Hal ini terbukti dari pengiriman utusan Aceh ke Prancis, yaitu Tunku Said Muhammad Qadir, untuk menghadiri penobatan Napoleon III sebagai Kaisar Prancis. Hubungan dengan Amerika. Meskipun Amerika turut memainkan perannya dalam percaturan perdagangan di Aceh, namun secara diplomatik, hubungan antara Aceh dan Amerika terjalin secara resmi pada abad ke-18 Masehi dengan dibuatnya satu rancangan perjanjian persahabatan yang diadakan di konsulat Amerika di Singapura. Menurut keterangan James Weregard, rancangan perjanjian persahabatan tersebut masih utuh tersimpan di Departemen Luar Negeri Amerika nomor 107 sampai 4 Oktober 1873 Singapura, New York, Washington DC. Hubungan persahabatan dengan Amerika dapat dikategorikan sebagai hal terbaru dalam hubungannya dengan negara-negara luar masa itu. Menurut sebahagian ahli sejarah berpendapat bahwa rancangan perjanjian tersebut tidak sempat ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak. Hal ini karena terjadi Aceh harus segera menghadapi ancaman perang yang telah dinyatakan oleh pihak Belanda pada tanggal 26 Maret 1873 Masehi. Walaupun demikian, hubungan kedua negara tetap berjalan dengan baik sampai Aceh memasuki era perperangan panjang dengan Belanda yang disusul oleh kedatangan Jepang. Hubungan dengan Turki. Kerajaan Turki yang mengikat hubungan baik dengan Aceh saat itu adalah Kerajaan Turki Utsmaniyah. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam sebagai pewaris dari kerajaan Islam sebelumnya. Kerajaan ini juga dapat dikatakan sebagai kerajaan Islam pelanjut. Sejak negara Islam pertama didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah dan diikuti oleh kerajaan Bani Umayyah dan Abbasiyah, hubungan Aceh dan Turki telah terjalin sejak Aceh masih diperintah oleh Sultan Ali Riyad Shah Al-Qahar 1537 sampai 1568.
Pemimpin kerajaan Turki ketiga itu adalah Sultan Salim II. Bukti dari hubungan kuat antara Aceh dan Turki adalah adanya peralatan perang Turki dalam pertahanan Aceh. Saat itu Angkatan Perang Aceh memiliki 400 tentara dan 400 meriam buatan Turki. Di samping itu, ketiga kerajaan Aceh sedang menghadapi Portugis di Malaka. Sultan Turki juga mengirimkan pakar artileri angkatan perangnya sebanyak 40 perwira dalam usaha membantu Aceh. Kemesraan hubungan Aceh dan Turki juga ditandai dengan saling mengadakan kunjungan muhibbah pada masa Aceh diperintah oleh Sultan Mansur Shah. Kerjasama politik dan ketentaraan ini bertambah erat ketiga kerajaan Turki. Sebagai pelanjut negara khalifah memberikan kehormatan kepada Aceh untuk memakai bendera kebesaran Turki pada masa Sultan Iskandar Muda sebagai puncak kebesaran Aceh. Hubungan kedua kerajaan Islam besar tersebut terjalin semakin sempurna. Seorang panglima perang Aceh, Panglima Nyak Dun, pernah menjadi orang penting dalam ketentaraan Turki. Berdasarkan catatan sejarah, di Aceh banyak dijumpai meriam buatan Turki yang diberi nama oleh orang-orang Aceh dengan meriam Lada Si Cupak. Ini menunjukkan bahwa Turki telah banyak membantu persenjataan untuk Aceh dalam usahanya menentang Portugis di Malaka, khususnya dan Nusantara pada umumnya. Hubungan Turki dengan Aceh tidak hanya sebatas hubungan diplomatik saja, tetapi banyak orang Turki juga menjadi penduduk tetap di Aceh. Hal ini terbukti dari adanya perkampungan orang-orang Turki di Aceh. Hubungan dengan Rusia berkaitan dengan ancaman Belanda VOC atau VOC terhadap kedaulatan kerajaan. Aceh semakin kuat mengadakan hubungan diplomatik di tingkat antarbangsa, termasuk dengan Rusia. Hubungan ini terjalin dengan tiba-tiba setelah beberapa pakar mekanik Aceh memperbaiki sebuah kapal milik Rusia, Klever Vagnik, yang berlabuh di Penang. Setelah itu, Kapten Novoselki menghadap Tsar Alexander II, Kaisar Rusia, untuk membicarakan hubungan dengan Aceh di Asia Tenggara. Jadinya hubungan diplomatik dengan Rusia menjadi peluang bagus bagi Aceh untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dalam menghadapi penjajahan Belanda. Dalam hubungan tersebut, pihak Aceh mengajukan permintaan kepada Rusia untuk membantu Aceh menentang Belanda. Kaisar Rusia segera mengadakan musyawarah untuk membicarakan permintaan Aceh tersebut. Namun sayangnya, permintaan Aceh tersebut tidak disetujui dalam hasil keputusan musyawarah parlemen. Penolakan tersebut disebabkan karena Rusia harus menjaga hubungan diplomatiknya dengan Belanda yang telah terjalin sejak lama. Meski demikian, hubungan mereka tidak terganggu. Bahkan Aceh telah memperkenalkan dirinya kepada Eropa bahwa kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah tamadun Islam di Asia Tenggara. Hubungan kerajaan Aceh dengan penguasa-penguasa politik, sebagaimana disebutkan di atas, merupakan gambaran singkat dari sistem politik Aceh di tingkat internasional. Di samping hubungan Aceh dengan kerajaan Islam dan bukan Islam di Asia Tenggara, ahli sejarah mencatat bahwa Aceh sangat mengutamakan sistem politik luarnya. Anthony Wright dalam bukunya The Context of Folder Sumatra menuliskan dalam satu bab khusus tentang diplomasi Aceh yang berjudul Aceh Diplomasi 1873. Sementara itu, Dr. Rando Ismail Suni dalam bukunya Bunga Rampai tentang Aceh juga mengklarifikasikan langkah diplomasi Aceh dalam 4 jenis, yaitu: 1. Diplomasi kancil, dikenal oleh sebutan masyarakat Aceh dengan sistem tipe Aceh terhadap diplomasi antarbangsa. 2. Diplomasi membisan, ini adalah satu diplomasi klasik yang meneruskan perkawinan politik seperti perkawinan Raja Malaka dengan Putri Pasai. 3. Diplomasi kekuatan, lebih banyak bertumpu pada kekuatan senjata atau dikenal dengan diplomasi militer. 4. Diplomasi ekonomi, berasal dari kekuatan ekonomi sebagai penentu dalam mencapai pengaruh politik dan kemajuan negara.
Keempat sistem diplomasi tersebut dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam 1607 sampai 1630 dalam melaksanakan dasar-dasar politik luar negerinya. Dengan dasar politik luar negeri yang kuat, Sultan mampu memetengi pengaruh Kristen yang berasal dari kolonialis Barat pada masanya. Tidak ada penguasa luar negeri yang berhasil menanamkan pengaruh kolonialisme mereka di Aceh dan Nusantara secara keseluruhannya.